Halo, perkenalkan nama saya Deswa Hadiah Permatasari. Saya mahasiswa Universitas Diponegoro dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya sedang menjalankan tugas kuliah kerja nyata atau yang disebut KKN pada tim 2 Undip dalam masa periode 2021 dan 2022 pada kelompok 15, dan lokasi KKN yang saya kerjakan berada di Kelurahan Cilandak Timur, Bogor Barat, Kota Bogor. Tujuan KKN pada tahun ini berfokus untuk membantu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang biasa kita singkat dengan SDG. Dan tentunya juga melihat aspek atau poin yang dapat didukung sesuai bidang ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan. Tindakan ini juga sebagai bentuk nyata membagi ilmu dari mahasiswa ke masyarakat umum agar dapat bermanfaat dan membantu selama masa pandemi ini. Berikut adalah potongan cuplikan dari penerjunan upacara mahasiswa KKN Tim 2 Undip 2021 dan 2022. Alhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Ketua LPPM Profesor Jamari, para wakil rektor, para dekan, para kepala biro, ya, kemudian serta pengelola KKN, ya, serta juga DPL dan anak-anakku mahasiswa peserta KKN, ya, untuk periode yang kedua 2021-2022. Kelurahan Cilandak Timur merupakan sebuah wilayah tingkat desa yang berada di cakupan wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Kelurahan Cilandak Timur terdiri dari 12 RW dan terdapat 61 RT. Kelurahan Cilandak Timur memiliki penduduk sebanyak 14.044 jiwa yang terdiri dari 7.155 orang laki-laki dan 6.899 orang perempuan. Dalam Kelurahan Cilandak Timur terdapat banyak warga yang memiliki profesi dan latar belakang yang berbeda-beda. Masalah stunting adalah salah satu isu penting dalam dunia kesehatan anak-anak yang masih menjadi perhatian besar, khususnya anak-anak di negara terbelakang dan negara berkembang. Berdasarkan laporan dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia, ada sekitar 149 juta balita yang mengalami stunting di seluruh dunia pada tahun 2020. Sementara, 45 juta anak lainnya diperkirakan memiliki tubuh terlalu kurus atau berat badan rendah. Stunting pada anak harus menjadi perhatian. Kondisi ini mendapat mengindikasikan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan baik dari waktu kecil. Jika tidak diobati, stunting dapat memiliki efek jangka panjang pada anak-anak. Anak-anak tidak hanya menghadapi hambatan pertumbuhan fisik, tetapi nutrisi yang tidak memadai juga mempengaruhi kekuatan sistem kekebalan untuk perkembangan otak mereka dan dapat menyebabkan anak gampang terkena infeksi. Pada awal tahun 2020, diperkirakan ada 7 juta anak balita yang mengalami stunting. Indonesia dianggap memiliki jumlah anak stunting tertinggi kelima di dunia. Menurut Survei Kesehatan Nasional 2019, 27,7% atau lebih dari 1 dari 4 anak diklasifikasikan sebagai stunting. Oleh sebab itu, saya selaku salah satu warga Kelurahan Cilandak Timur ingin membantu para tokoh masyarakat di sini untuk mensosialisasikan stunting dengan dibantu dengan ibu PKK sekiranya dapat menyebarluaskan bahwa stunting merupakan isu yang sangat penting kepada ibu muda atau saudara terdekat kita yang masih balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswa Hadiah Permatasari. Saya jurusan Manajemen 2016 di Universitas Diponegoro. Sekarang saya sedang menjalankan program KKN Tim 2 pada periode 2021 dan 2022. Saat ini saya akan menjelaskan tentang stunting. Tadi kan sebelumnya sudah dijelasin kan apa penyebab dari stunting. Dan sekarang saya mau ngejelasin tentang dampak bagi stunting pada anak, terus ciri-ciri stunting dan pencegahan pada stunting. Jadi kenapa sih stunting itu bahaya banget? Karena stunting jika terjadi kepada anak balita itu bisa mengurangi kognitif kerja otak. Apa sih kognitif kerja otak itu? Kognitif kerja otak itu membuat anak menjadi menerima atau membuat pelajaran itu menjadi sangat susah untuk memahami, sangat susah untuk fokus dan sebagainya. Lalu apa sih cara kita tahu anak itu terkena stunting itu bagaimana ya? Jadi itu lumayan mudah. Jadi
untuk usia anak balita biasanya mereka berkembang lebih cepat kan. Namun jika kita melihat salah satu temannya tidak terlalu tinggi dengan yang lain, itu bisa jadi salah satu ciri-ciri stunting. Cuman kita tidak bisa langsung memastikan, jadi kita harus tanya kepada teknik yang jatuh pada kesehatan, yaitu seperti rumah sakit atau posyandu terdekat. Lalu apalagi sih ciri-ciri stunting? Yaitu berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Dan anak muda terserang berbagai penyakit infeksi. Lalu cara pencegahannya bagaimana ya? Cara pencegahannya yaitu melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh dan memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak, serta jangan lupa untuk mengecek rutin kesehatan anak di rumah sakit terdekat atau posyandu terdekat. Sekiranya segitu penjelasan stunting dari saya atas dampak, ciri-ciri dan penjagaannya. Sisanya bisa dilihat di dalam poster tersebut. Terima kasih atas waktunya dan semangat untuk lombanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sebuah lingkungan permukiman, Kelurahan Cilandak Timur dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan jual beli yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Hal ini merupakan peluang besar bagi para usaha mikro kecil dan menengah atau yang bisa kita sebut dengan UMKM untuk menjajakan usahanya di wilayah Kelurahan Cilandak Timur. Namun, perkembangan teknologi di era digital ini telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi ataupun berjualan. Apalagi adanya COVID-19 yang sempat melanda selama 2 tahun yang membuat masyarakat mencari penghasilan tambahan dengan membuka usaha sendiri untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat banyak perdagangan atau penjual dadakan dari berbagai kalangan. Namun, tidak banyak orang sadar betapa pentingnya digital marketing dalam peningkatan penjualan produk mereka. Digital marketing tidak membutuhkan modal yang besar. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk menjangkau target pasar yang lebih luas dan meningkatkan keuntungan. Dengan beralih ke media online, setidaknya bisa membantu mereka meningkatkan keuntungan dan pendapatan melalui pemanfaatan digital marketing sebagai medianya. Contohnya, seperti kita tahu pada saat ini banyak orang-orang yang membuat video-video tren dan penjualan mereka dengan mengikuti tren-tren di masa sekarang yang sedang naik daun untuk mempromosikan penjualan mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness kepada masyarakat yang sudah melihat video tersebut. Video tersebut dapat diunggah melalui Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Dampak dari COVID-19 yang dapat dirasakan langsung ialah banyaknya masyarakat yang membuka usaha seperti mencari pendapatan tambahan seperti membuka toko, warung, atau online shop. Hal ini mempermudah masyarakat Kelurahan Cilandak Timur untuk memasarkan produk mereka dengan mudah dan cepat. Memang mudah untuk memasarkan produk melalui internet karena selain bisa menggapai target pasar dengan tepat, hal ini tidak memerlukan biaya yang sangat besar. Namun, beberapa pengusaha UMKM maupun online shop masih menyepelekan permasalahan ini seperti strategi mereka dalam memasarkan produk dan penjualan. Terlebih lagi, pada saat ini beberapa online shop ingin buka toko offline, namun masih mengesampingkan pemasaran 4P ini. Mempelajari dan mengimplementasikan strategi 4P, yaitu Product, Price, Place, Promotion, ini sekiranya dapat mempermudah dan mengajak masyarakat Kelurahan Cilandak Timur untuk menambah penghasilan tambahan, memfokuskan terhadap barang harga produk, cara mempasarkan barang jualan, tempat pemasaran yang tepat, dan produk yang mencakup target pasar yang tepat dan berbeda dengan yang lain, seperti dari segi produk maupun packaging, bisa membantu para UMKM atau pengusaha online shop meningkatkan penjualan mereka. Sebanyak 8 tersangka kasus narkoba dibekuk Satres Narkoba Polres Bogor. Para pelaku ini merupakan pengedar dan juga penyalahguna narkotika jenis sabu. Kapolres Bogor menjelaskan para tersangka terlibat peredaran sabu di wilayah Bogor dan Depok. Mereka ditangkap di beberapa lokasi dari beberapa perkara berbeda di wilayah hukum Polres Bogor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Naufal. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribuners, kami informasikan bahwa pihak Satuan Reserse Narkoba merupakan salah satu efek samping buruk yang marak terjadi di masyarakat. Remaja paling rentan terhadap penyalahgunaan zat adiktif ini seperti dua sisi mata uang yang sama. Narkoba menjadi zat yang bisa bermanfaat tapi juga berbahaya bagi kesehatan. Seperti diketahui, ada beberapa obat yang termasuk dalam obat yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya menenangkan. Namun, jika digunakan secara berlebihan, bisa membuat ketagihan dan berujung overdosis dan kematian.
Penyalahgunaan ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa penanggung merasakan efek yang menyenangkan. Peredaran dan dampak obat saat ini sangat menarik. Kemudahan akses ke bahan berbahaya ini meningkatkan jumlah orang yang menggunakannya. Tanpa memandang jenis kelamin dan usia, setiap orang beresiko kecanduan jika setelah mencicipi zat berbahaya ini. Dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, dan kematian merupakan salah satu dampak narkoba yang masuk ke dalam tubuh. Mengingat banyaknya remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan banyaknya dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, maka hal ini perlu dicegah. Salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah dengan sosialisasi kepada para pemuda dan pemudi di Kelurahan Cilandak Timur. Pada kegiatan kali ini, saya dapat membantu salah satu KM makanan ringan seperti keripik pedas untuk mempromosikan dan mengupload dagangan mereka melalui Shopee dan Facebook Market. Hal ini mempermudah penjual dan pembeli untuk langsung berkomunikasi dan bertemu, sehingga dapat menghindari masalah komunikasi akibatnya kurang info yang jelas. Halo, perkenalkan nama saya Sherin. Saya selaku pemilik online shop baju yang ingin membuka toko offline di daerah saya, dan saya sangat terbantu akan sosialisasi yang diberikan oleh KDA ini. Dari strategi pemasaran 4P ini dapat memberikan insight dan ilmu bagaimana caranya agar pembeli dan pengunjung ketika membuka toko offline sama ramainya dengan adanya toko online saya. Terima kasih banyak KDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Andri, Ketua PKK RW 09 Taman Yasmin, Bogor, Indonesia. Saya atas nama anggota PKK RW 09 Taman Yasmin mengucapkan terima kasih kepada Dea yang telah mengisi pertemuan kami dengan masalah stunting. Dea telah menjelaskan dengan jelas dan gamblang sehingga kami anggota PKK RW 09 paham apa itu stunting, apa ciri-ciri anak stunting, apa ciri-ciri orang anak yang kena stunting. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini di tempat kami tidak ada yang kena stunting kembali. Terima kasih kepada Dea. Sekali lagi atas nama anggota PKK RW 09 mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.